Kembali lagi di channel Max Donghua. Seperti biasa, gimana nih kabarnya para tetua? Apakah sudah siap lanjut dengan perjalanan Sioyan? Kopi, gorengan, sudah siap? Buat para tetua yang baru saja mampir, jangan lupa sabrek dan nyalain lontongnya. Oke lah, kita lanjutkan ke pembahasan dan selamat berimajinasi. Di langit yang cerah dan hening, dua sosok perlahan muncul dari kekosongan. Seorang pria muda dengan rambut hitam dan seorang wanita anggun berbaju hijau yang saat ini berdiri berdampingan. Angin lembut berhembus membuat pakaian mereka berkibar indah seolah mereka adalah pasangan abadi yang baru saja turun dari surga. Para tetua dari klan Gu menghela napas lega saat melihat wanita berbaju hijau itu. Sun-Er, tak diragukan lagi, Sun-Er adalah permata dari klan Gu. Jika terjadi sesuatu kepadanya, itu akan menjadi pukulan besar bagi seluruh klan. Namun, perhatian mereka segera tertuju pada pria di samping Sun-Er, yaitu Xiaoyan. Mata tetua Tongxuan saat ini menyipit tajam. Aura Xiaoyan kini telah mencapai level Dozun bintang ke-8. Hanya dalam waktu singkat, kekuatannya meningkat 3 bintang. Itu adalah sebuah pencapaian yang mencengangkan, bahkan bagi para tetua yang berpengalaman. Mereka menduga peningkatan luar biasa ini mungkin ada kaitannya dengan makam leluhur Xiaoshuan di dalam makam surgawi. Xiaoyan dan Sun-Er tampaknya menikmati hembusan angin dan sinar matahari. Setelah begitu lama terkurung dalam aula kuno, dunia luar terasa sangat menyegarkan. Tiba-tiba saat ini mata Xiaoyan menangkap dua mayat yang menggantung membeku di langit, yaitu adalah Hunya dan juga Hunli. Tak jauh dari situ, Huo Xuan datang bersama Huo Zi, menyapa Xiaoyan dengan senyum ramah dan mengagumi peningkatan kekuatannya. Tak lama Gu Qingyang juga datang bersama rombongannya. Saat ini mereka juga mengucapkan selamat kepada Xiaoyan. Namun pandangan Gu Qingyang tertuju pada kedua mayat itu. Mereka sungguh sial. Xiaoyan pun saat ini menjawab pelan. Itu bisa disebut pembalasan. Dari nada suaranya, Gu Qingyang bisa menebak bahwa Xiaoyan dan Sun-Er lah yang membunuh dua Hun itu. Namun suasana berubah tegang saat Gu Qingyang memperingatkan bahwa anggota klan Hun kemungkinan sedang menunggu di luar untuk menyambut kedua orang itu. Dan benar saja, dua kabut hitam melesat dari kejauhan seperti dua naga jahat. Mereka berhenti di depan mayat Hunya dan juga Hunli, yang saat ini berubah menjadi dua pria berpakaian hitam. Wajah mereka saat ini pucat, mata mereka merah karena marah dan terpukul. Mereka saat ini menatap Xiaoyan dengan kebencian yang membara. Xiaoyan, salah satu dari mereka meraung dengan suara penuh kebencian. Tanpa peringatan, saat ini dia melemparkan rantai hitam beracun ke arah Xiaoyan. Namun, Xiaoyan pun saat ini sangat tenang. Dengan satu langkah maju, dia mengangkat tangannya dan menangkap rantai itu dengan tangan berbalut api. Api ungu coklat menyusuri rantai dan menyerang balik. Sebuah ledakan besar terjadi saat energi bertabrakan. Hasilnya, lelaki tua itu terdorong mundur sementara Xiaoyan tetap berdiri kokoh di tempatnya. Orang tua, jangan terlalu tidak tahu malu, ujar Xiaoyan dingin membuang rantai hitam dari tangannya. Tetua lain dari klan Hun yang bernama Hunlin tampaknya saat ini murka. Namun tiba-tiba seruan dari tetua Tongxuan berkata, "Ini wilayah kami, bukan tempat kalian berbuat sesuka hati." Namun Hunlin tak gentar. Dia menuduh Xiaoyan sebagai pembunuh dan menuntut agar dia ikut ke klan Hun untuk diinterogasi. Namun Xiaoyan hanya tertawa dingin. Betapa konyolnya itu. Kalian datang tanpa bukti, langsung menuduh dan ingin menyeretku pergi. Sun-Er saat ini melangkah maju, sorot matanya tenang namun penuh tekanan. Makam surgawi dipenuhi dengan bahaya. Tidak ada yang bisa menjamin siapa yang keluar hidup-hidup. Kalian saat ini menuduh tanpa bukti. Apalagi Hunya dan Hunli pernah menyerang anggota klan kami di dalam makam surgawi. Kalian yang seharusnya memberikan penjelasan. Tatapan orang-orang di sekitar langsung tajam mengarah kedua tetua klan Hun itu. Wajah mereka saat ini menjadi gelap. Jika tuduhan itu benar, mereka dalam posisi yang sangat lemah. Mendengarkan hal tersebut, tetua Tongxuan mengerutkan dahinya. Hunlin, jawab pertanyaannya. Namun kedua tetua Hun memilih menghindar. Mereka tidak bisa membantah namun tidak pula mengakui. Mereka hanya menunggu dingin dan memperingatkan Xiaoyan bahwa balas dendam pasti akan datang. "Aku akan mengingat kata-katamu," jawab Xiaoyan dengan datar namun penuh makna. Seketika kedua tetua klan Hun itu akhirnya pergi, membawa mayat kedua kerabat mereka. Sorot mata mereka saat ini penuh dengan dendam. Di sisi lain, tatapan Xiaoyan tetap dingin saat mengikuti kepergian mereka.
Namun ekspresinya perlahan berubah menjadi serius ketika dia menyadari satu hal. Kelompok Yao Tianhuo tidak terlihat di antara kerumunan. Sesaat setelah itu melihat anggota klan Hun menghilang dari kejauhan. Tubuh penatua Tongxuan berkelebat dan muncul di depan Sun Er dan Xiaoyan. Wajahnya saat ini tampak cemas. "Sun Er, kau tidak apa-apa?" Sun Er saat ini menggelengkan kelapanya pelan, tanda bahwa dirinya baik-baik saja. Di sampingnya Xiaoyan sempat ragu sebelum akhirnya melangkah maju menangkupkan tangan dengan sopan. "Penatua Tongxuan, apakah Anda tahu di mana keberadaan kelompok Xiaoyan sekarang?" Tetua Tongxuan mengerutkan alisnya, lalu sejenak berpikir dan menjawab, "Mereka saat ini sudah meninggalkan makam surgawi sekitar 3 bulan setelah kamu masuk. Sepertinya mereka langsung kembali ke pavilion bintang jatuh. Meskipun mereka tak banyak bicara, mereka hanya meninggalkan pesan agar kamu segera kembali begitu keluar dari makam surgawi." Mendengarkan hal tersebut, ekspresi Xiaoyan menjadi serius. Ia pun saat ini mengangguk, lalu saat ini menatap Sun Er. "Sepertinya memang terjadi sesuatu. Aku tak bisa tinggal lama di klanku. Sun Er, kau mau ikut denganku kali ini?" Mendengarkan hal tersebut, saat ini Sun Er tampak bimbang. Ia baru saja akan menjawab ketika penatua Tongxuan buru-buru menyela, "Sun Er, ada masalah besar di klanku belakangan ini. Setelah berdiskusi dengan para tetua, diputuskan bahwa kau tidak boleh meninggalkan alamku untuk sementara waktu." Seketika dahi Sun Er langsung berkerut apa yang sebenarnya terjadi. Tetua Tongxuan sempat melirik Xiaoyan, tampak ragu untuk menjawabnya. Namun Sun Er saat ini berbicara tenang. "Penatua, katakan saja, tak ada orang asing di sini." Akhirnya tetua Tongxuan mengangguk pelan. Wilayah Ling tiba-tiba menghilang, benar-benar tersembunyi dari dunia luar. Mendengarkan hal tersebut, Sun Er dan Xiaoyan terkejut. Alam Ling menghilang, gumam mereka hampir bersamaan. Xiaoyan menyipitkan matanya. Alam Ling, itu pasti tempat tinggal klan Ling, salah satu dari 8 klan kuno. Benar, Sun Er pun saat ini menjawabnya dengan ekspresinya yang muram. Tak heran mereka tidak mengirimkan perwakilan ke makam surgawi kali ini. Tapi kenapa mereka menyembunyikan wilayah mereka? Kami pun belum tahu pasti, ujar tetua Tongxuan. "Kami sudah mengirimkan orang untuk menyelidikinya, tapi ruang tempat Alam Ling berada benar-benar hilang, seolah-olah disembunyikan oleh kekuatan besar yang menghapusnya dari dunia ini." Sun Er saat ini merenung, klan Ling pasti menghadapi krisis besar sampai-sampai memilih menutup wilayahnya. Tapi apa bisa mereka sampai tak sanggup mengatasinya sendiri? Saat ini tetua Tongxuan menghela napas. Meskipun mereka sudah jarang muncul dalam beberapa tahun terakhir dan mulai saat ini menurun, pondasi mereka tetap kuat. Bahkan kami, klanku, tak bisa membuat mereka tersudut sejauh itu. Tapi kalau benar mereka dalam masalah besar, kita pun harus bersiap. Ia menoleh ke arah Sun Er untuk saat ini. "Lebih baik kau tetap diam di alamku. Kami tidak bisa mengambil resiko." Seketika wajah Sun Er sedikit merenung. Seketika wajah Sun Er sedikit murung, tapi ia tidak bisa membantahnya. Xiaoyan pun akhirnya berbicara. "Sun Er, dengarkanlah dia. Tempat ini adalah tempat teraman bagimu sekarang." Mendengarkan itu, tetua Tongxuan tampak lega. Sun Er pun akhirnya mengangguk. Ia saat ini menatap Xiaoyan, suaranya sangat lembut. "Xiaoyan keke, hati-hati di luar sana. Klan Hun tidak akan diam begitu saja. Mereka bisa mengirim pembunuh kapan saja." Xiaoyan pun saat ini tersenyum kecil dan berkata, "Tenang saja, Ayang." Selanjutnya tetua Tongxuan pun berkata sambil tersenyum, "Anak muda, istirahatlah 1 malam di alamku. Besok pagi kami akan membuka ruang teleportasi dan mengantarmu keluar." Xiaoyan saat ini mengangguk menyetujuinya. Ia tahu bahwa klanku yang bisa membuka gerbang keluar dari alamku. Singkat cerita, cahaya bulan bagaikan kabut perak menyelimuti pegunungan hijau yang hening. Di depan sebuah rumah bambu yang sunyi, Xiaoyan berdiri dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, yang saat ini menatap langit malam. Ada kesedihan mengendap di dalam hatinya. Hanya 6 bulan yang berlalu di dunia luar, namun di dalam makam surgawi, ia dan Sun Er telah menghabiskan 3 tahun bersama. Kebersamaan itu menciptakan ikatan yang dalam. Kini mereka akan berpisah, dan ia tidak tahu kapan akan bertemu kembali. Tiba-tiba suara pun terdengar. "Xiaoyan keke." Suara lembut itu datang dari belakangnya. Saat Xiaoyan membalikkan badannya, tangan hangat menyentuh tangan dari belakangnya. Wajah cantik Sun Er muncul di bawah cahaya rembulan. Senyum manisnya membuat kehangatan mengalir dalam hati Xiaoyan. Xiaoyan pun berkata pelan, "Sun Er, ada sesuatu yang perlu aku bicarakan kepadamu." Sun Er pun saat ini memiringkan kelapanya. Bulu matanya saat ini bergetar.
Ia saat ini bersandar di dada Xiaoyan dan bertanya dengan suara lembut, apakah itu tentang Sailin? Tubuh Xiaoyan menegang seketika ia menatap wajah Sun-er yang sedang tersenyum nakal. Kau tahu? Sun-er mengangguk pelan, aku khawatir kepadamu jika aku minta kabar darimu dari dalam klan. Dan ya, aku tahu soal Sailin. Xiaoyan saat ini menjelaskan, namun kata-katanya tertahan. Ia tahu Sun-er adalah sosok yang nyaris sempurna, dikagumi oleh banyak orang, bahkan jenius klan Gu. Sudah luar biasa baginya bisa memeluk wanita seperti ini. Apakah pantas jika ia masih ingin menginginkannya lebih? Melihat sikap canggung Xiaoyan, Sun-er saat ini menghela napas dan bergumam. Dulu mungkin aku marah, sangatlah marah, tapi aku tidak bisa melupakanmu. Kalau aku tidak bisa melupakan, maka kau harus menerimanya. Tapi bukan berarti kau bebas seenaknya. Dan sebelum Xiaoyan sempat bereaksi, Sun-er pun menggigit dadanya pelan, namun cukup kuat untuk membuat sudut bibir Xiaoyan berkedut. Aduh. Anggap ini adalah hukuman. Jangan berani-berani selingkuh lagi ya, ujarnya dengan suara manja tapi galak. Wajah Sun-er yang menggoda di bawah cahaya bulan membuat gairah dalam hati Xiaoyan meledak. Saat ini ia tidak bisa menahan lagi. Dengan cepat ia menunduk dan mencium bibir Sun-er, membuat gadis itu saat ini terpaku. Tubuh Sun-er saat ini menegang, wajahnya memerah seperti delima ranum. Namun setelah sedikit memberontak, tubuhnya justru menjadi lembut dan pasrah dalam pelukan Xiaoyan. Pada malam yang diterangi cahaya bulan itu, dua insan yang saling mencintai membiarkan hasrat mereka menyatu, seperti malam yang tidak ingin segera berakhir. Namun, tepat ketika suasananya mulai memanas, sebuah suara batuk pelan terdengar dari balik hutan bambu. Batuk Pak Haji. Suara lembut itu bagaikan petir. Xiaoyan dan Sun-er langsung tersentak terpisah seketika. Mata mereka mencari asal-usul suara itu. Dan di antara pepohonan berdiri seorang pria parubaya dengan wajah tenang. Gu Yuan, ayah Sun-er kelapa klan Gu. Wajah Sun-er saat ini menjadi merah, kini menjadi nyaris memerah seperti darah. Oke guys, sekian dulu untuk cerita episode kali ini. Dan poin cerita ini kali ini yaitu Xiaoyan keluar dari makam surgawi dan mengetahui bahwa teman-temannya sudah pergi lebih dulu. Klan Ling tiba-tiba menghilang, memunculkan kekhawatiran besar di antara klan kuno. Dan Sun-er tidak bisa ikut karena situasi darurat dari klannya. Sementara Xiaoyan dan Sun-er berbagi perpisahan emosional dan romantis. Namun suara batuk Pak Haji terdengar. Episode kali ini diakhiri dengan kedatangan mengejutkan Gu Yuan, yaitu ayah Sun-er. Kardus.